Berbagai respons bermunculan setelah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi UU Pilkada ini menganulir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU Romawi 22/2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengatakan dalam sebuah cuitan di Twitter, Rabu 21 Agustus 2024, demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial. Nasibnya ditentukan hari-hari ini oleh ibu bapak wakil rakyat di DPR yang masing-masing dari mereka memegang titipan suara ratusan ribu rakyat Indonesia. Ibu bapak ketua partai memanggul kesempatan dan tanggung jawab yang sama pula saat ini. Kita sampaikan harapan kuat kepada mereka semua agar berpikiran jernih dan berketetapan hati mengembalikan konstitusi dan demokrasi Indonesia kepada relnya, sesuai cita-cita reformasi. Semoga setiap mereka menjadi bagian yang dicatat dengan baik dalam sejarah perjalanan bangsa. Merespons aksi DPR, netizen ramai mengunggah gambar lambang burung Garuda berwarna biru tua bertuliskan, peringatan darurat. Unggahan gambar ini ramai dibagikan di Twitter dan menjadi topik terpopuler. Balik DPR menyetujui revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK nomor 60/PUU, angka Romawi 22/2024. Dua poin tersebut terkait syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah. Revisi ini menganulir putusan MK pada 20 Agustus 2024. MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Dengan putusan MK, PDIP yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon di Jakarta kembali mendapatkan peluang. Sebelumnya PDIP yang memiliki 15 kursi di DPRD tak lagi memiliki kawan untuk berkoalisi. Dengan hitungan baru yang dibuat MK, maka partai dengan suara minimal 7,5% atau setara 618.967 suara. Adapun PDIP bisa saja mengusulkan calon karena meraih 851.174 suara di pemilu Jakarta. Berbelok dengan putusan MK, Balik menyepakati usulan ambang batas seperti aturan semula bagi partai yang memiliki kursi DPRD. Mereka menyepakati ambang batas 20% dari kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah pemilu sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Syarat baru yang diputuskan MK hanya berlaku bagi partai politik yang tak memiliki kursi di DPRD. Rapat panja sudah selesai dan cukup efektif. Demikian pernyataan Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi dalam rapat panja Balik di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024. Balik juga sepakat untuk menggunakan putusan Mahkamah Agung, nomor 23/HUM-2024 sebagai landasan aturan batas usia dalam revisi Undang-Undang, nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota alias UU Pilkada. Putusan MA yang disahkan pada 29 Mei 2024 itu, mengatur batas minimum usia calon gubernur dan wakil gubernur berumur 30 tahun saat dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 7 Februari 2025. Sikap Balik tersebut sekaligus mengabaikan putusan MK nomor 70/PU Romawi 22/2024, yang menyebut batas usia minimal calon kepala daerah harus berusia 30 tahun saat penetapan calon yang dijadwalkan pada 22 September 2024. Putusan MK 70/2024 belakangan menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Jika merujuk pada putusan MK, Kaisang tidak dapat ikut serta dalam pilkada karena tidak memenuhi syarat minimal usia. Kaisang baru berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Apabila merujuk pada putusan MA 23/2024, Kaisang dapat memenuhi syarat untuk dapat berlaga di kontes pilkada. Kaisang disebut-sebut akan maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Partai Nasdem menjadi partai politik yang telah resmi menyatakan dukungan kepada duet calon tersebut.